Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irdia Ramdhani Johansyah dengan NIM 22332020, Prodi PSP Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Di video ini saya akan menjelaskan atau menentukan nilai evaluasi ekonomi di Pulau Bokori menggunakan Travel Cost Method atau TCM. Jadi, Travel Cost Method adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menentukan evaluasi ekonomi, manfaat dari suatu wisata dengan berbasis biaya perjalanan yang dilakukan oleh pengunjung untuk berkunjung di wisata Bokori. Untuk pengolahan data Travel Cost Method, kita menggunakan bantuan software Excel dan juga kita menggunakan data Travel Cost Method di Pulau Bokori dengan cara mewawancarai langsung dengan jumlah responden 5 orang. Di sini ada kolom responden, di sini ada jumlah kunjungan, ada edu, TC dengan satuan rupiah, ada income satuan rupiah, dan jarak per kilometer. Per kilometer tempat tinggal pengunjung ke wisata. Terlebih dahulu di sini kami akan membuat jumlah kunjungan. Di sini kita tulis jumlah kunjungan. Rumusnya yaitu sama dengan, terus klik Fx di atas kolom, lalu tindis OK. Lalu di sini kita menginput nilai jumlah kunjungan. Terus kita klik yang itu, lalu OK. Jadi jumlah kunjungannya yaitu 16. Jumlah kunjungan ini biasa juga disebut dengan nilai Y. Selanjutnya kita ke data, lalu kita klik data analisis. Setelah data analisisnya muncul, kita pilih regression, lalu kita OK. Setelah itu kita input nilai Y-nya. Jadi nilai Y-nya tuh di sini jumlah kunjungan. Setelah itu kita input lagi nilai X-nya. Nilai X-nya di sini dari nilai TC. Lalu kita pilih output range. Terus kita klik Alpana lagi. Terus kita akan tempatkan di mana kita akan memasukkan hasil regression. Lalu kita klik. Terus kita tindis OK. Nah, jadi ini summary outputnya. Terus selanjutnya kita buat yaitu kolom alpha dan beta. Jadi atas ini kita tulis alpha dan di bawah alpha kita tulis beta. Dan nilai alpha kita dapatkan dari koefisien intercept. Caranya yaitu sama dengan, lalu kita klik nilai koefisien intercept-nya, lalu enter. Dan setelah itu kita akan memasukkan nilai beta. Nilai beta ini kita dapatkan dari efisien X variable. Caranya sama dengan, lalu kita klik koefisien X variable, lalu enter. Selanjutnya kita ke kolom H. Di kolom H ini kita buat kolom baru.
yang namanya surplus konsumen atau SK. Untuk surplus konsumen itu sendiri, rumusnya sama dengan dalam kurung jumlah kunjungan dibagi jumlah kunjungan pangkat 2 balas kurung dibagi dalam kurung min 2 dikali nilai beta. Dan sebelum kita enter, kita ubah dulu nilai betanya jadi nilai mutlak dengan menambahkan simbol dolar. Lalu kita tindis balas kurung dan enter. Jadi kita sudah mendapatkan nilai surplus konsumennya. Kemudian kita tentukan nilai X-nya. Jadi nilai X-nya itu didapat dari nilai rata-rata surplus konsumen. Di sini kita tulis rata-rata SK. Jadi rumusnya itu sama dengan klik fx di atas, lalu kita klik refresh, lalu OK, lalu kita input semua nilai surplus konsumen, lalu kita klik OK. Nilai dari rata-rata surplus konsumennya atau nilai X-nya. Selanjutnya kita masukkan total kunjungan dalam 1 tahun berdasarkan data konsumen sekunder. Di sini kita tulis total kunjungan dalam 1 tahun. Jadi berdasarkan internet yang sudah saya cari, total kunjungan dalam 1 tahun di Pulau Bokori sebanyak 75.000 pengunjung pada tahun 2024. Ini kita mencari nilai keuntungan, nilai ekonomi wisata. Jadi di sini kita klik rumusnya sama dengan, lalu klik total kunjungan dikali nilai rata-rata surplus konsumen, lalu kita enter. Karena nilainya masih panjang, di sini kita ubah menjadi nilai rupiah. Jadi ini keuntungan nilai ekonomi wisata di Pulau Bokori. Kenapa di sini minus hasilnya? Karena di sini jumlah respondennya sedikit, hanya berjumlah 5 orang. Jadi untuk travel cost method itu sendiri dilakukan untuk menentukan strategi pengelolaan yang tepat pada daerah kawasan wisata itu sendiri. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.